Jadi aku udah bilang swasta. Nanti di podcast panggilnya bapak atau gimana nih pak? Serah sih, lo kalau gua lu guru juga ada masalah atau Ini kurang sopan banget ya gue. nggak ada masalah, karena kan udah selesai kuliah, jadi gua sih nggak ada masalah. Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita ada di podcast Academic Talk dan kita on the way mau jemput salah satu mahasiswi yang nanti akan kita tanya jurusannya apa, motivasi, karir path, dan kira-kira rencana pendidikan kedepannya seperti apa. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. So kita lagi on the way, moga-moga bentar lagi sampai. Tetap stay terus di channel Independent Training. Kita udah kedatangan sama Devina. Nah, jadi Devina ini memang saya admire sama Devina karena saya merasa pertama kali saya first impression saya melihat Devina positive vibe sekali anaknya, kayak positive vibe sekali. Nah, jadi Devina boleh dong nama lengkapnya? Oke, nama lengkap aku tuh Devina Rizky Amalia. Devina Rizky Amalia. Rizky Amalia. Dipanggil? Biasanya dipanggil Devina atau Vina sih. Vina. Oke. Vina aja kali ya. Vina aja boleh. Vina. Enggak, Dev aja deh. Boleh ya, silakan Pak. Devina kuliah ambil jurusan apa nih? Aku ambil jurusan akuntansi. Akuntansi Iya, di salah satu kampus swasta di Karawaci. Karawaci. Oke guys, tebak sendiri Karawaci kampusnya apa? Oke, cuma ada satu. Oke. Kenapa sih ambil akuntansi, Devina? Itu hitungan banget loh itu. Sebenarnya tuh akuntansi adalah pilihan kedua saya, Pak. Pilihan kedua. Pilihan pertama saya itu adalah sebenarnya kedokteran. Oh, I see. Iya, tapi berarti basicnya IPA. Aku basicnya tuh IPA. Tapi berhubung aku tes kesana sini, mungkin belum rezekinya dan belum jodohnya ya Pak di kedokteran, aku nggak diterima. Pada akhirnya aku minta saran ke keluarga juga, kira-kira apa nih jurusan cocok untuk perempuan yang punya jenjang karir ke depannya ini, maksudnya luas gitu jenjang karirnya. Ya pada saat ini ya udah akuntansi aja. Jatuhlah di akuntansi. Latar belakang bokap mungkin atau kakak ada atau adik ada di accounting? Mungkin dari sepupu kan. Sepupu ya? Oh, oke. Oke. Jadi kemarin ngambil jurusan akuntansi memang masukan dari keluarga juga, tapi tidak ada paksaan ya? Tidak ada paksaannya. Oke. Nah, oke lah, setelah mengambil jurusan akuntansi nih, kira-kira apa ya? Ya mungkin dibilang nyesel, enggak juga karena udah selesai. Tapi sepanjang proses perjalanan ya, 3 tahun setengah, 4 tahun? 3 tahun setengah. Di tengah jalan sempat drop nggak sih? Sempat. Oke. Semester 4 dan 5 itu semester krusial banget kan Pak? Semester 4 dan 5. 4 dan 5 ngerasa kayak salah jurusan, kenapa gue di sini itu. Itu ngerasa banget. Semester 4 dan 5 itu berarti kalau nggak salah mungkin peralihan intermediate 2 ke advance 1. Benar. Itu benar-benar bikin mental breakdown. Oke guys, jadi yang belum tahu, intermediate accounting itu mata kuliah core kompetensi di akuntansi dan peralihan menuju ke advance accounting 1. Jadi dia sudah mau pindah derajat lah ya gitu. Kastanya semakin tinggi masuk ke advance accounting 1 dan mungkin di situ Devina kayak makin susah banget. Makin susah ya. Karena advance accounting 1 konsolidasi bla 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 segala macam ya. Oke, parent company ya, adalah anak perusahaan. Oke, yang penting sudah selesai. Sidang udah selesai? Udah selesai, sudah yudisium juga baru awal bulan kemarin. Sudah yudisium awal bulan kemarin. Oke. Yudisium udah selesai juga. Boleh cerita nggak sih pengalaman sidang kemarin? Wah, pengalaman sidang sih itu benar-benar memorable banget, Pak. Memorable banget. Soalnya saya dibikin nangis, padahal saya nggak salah apa-apa. Oke, dibikin nangis. Kasihan banget loh, cantik Devina nangis. Sampai beneran nangis. Oke. Kebetulan banget diuji waktu itu sama Kaprodi 1 sama Kaprodi 2. Terus juga ada satu ketua sidang itu benar-benar dosen yang paling ditakutin di akuntansi lah. Karena dia perfeksionis dan galak terkenalnya. Saya dibikin nangis sama dosen itu. Padahal itu dosen favorit saya, Pak. Iya. Kira-kira kenapa? Apakah hanya sorry itu saya kadang saya juga dosen, saya melihat kadang suka terlalu drama atau memang ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab?
kemarin kalau di kasus aku mungkin kemarin tuh lebih ke drama aja sih. Oh, lebih ke drama. Karena saya disuruh sidang ulang, disuruh siapin tanggal sidang ulang. Padahal saya sudah merasa bisa menjawab presentasi dengan baik. Kenapa saya suruh sidang ulang? Ternyata saya di prank. Di prank, oke guys. Jadi itu di sidang juga suka ada prank gitu kan. Cuma kadang kalau gue sih suka nggak tega ya. Aduh kasihan gitu, ini anak udah stres banget dari awal terus dibikin prank di akhir. Tapi somehow mungkin itu ada pelajarannya lah. Saya nggak tahu, mungkin masalah mentality atau yang lainnya. Tapi kemarin sebetulnya aman ya sidangnya. Oke, aman. Kira-kira nih saya mungkin nggak akan nanya masalah pertanyaan sidang secara kompetensi, tapi lesson learn-nya ada nggak sih? Kalau nggak, Kak Devina bisa share cara menjawab atau tips selama sidang tugas akhir. Tips selama sidangnya Pak. Tips selama sidangnya sih yang paling penting tuh harus tetap tenang, supaya konsentrasi tetap terjaga, itu paling penting. Jadi kalau misalnya terus juga mendengar pertanyaan dosen dengan sama juga, pokoknya konsentrasi nggak boleh hilang sih. Konsentrasi tidak boleh hilang. Tetap tenang, konsentrasi dan mendengarkan dengan seksama teman-teman. Jadi untuk tenang, untuk bisa konsentrasi itu mau tidak mau harus penguasaan materi ya. Penguasaan materi. Jadi teman-teman juga kalau untuk pasti akan ada pertanyaan juga loh. Oke lah, sekarang gimana caranya tenang ya teman-teman? Salah satunya harus menguasai materi supaya kita bisa overcome semua pertanyaan kita. Dan yang kedua tadi adalah tetap mendengarkan. Jadi ya saya sering bilang juga, tolong selesaikan dulu dosen penguji menyampaikan, baru nanti kita masuk untuk menjawab seperti itu. Oke, lega, sudah selesai juga semua sidangnya, studinya. Next, langsung apply dong. Apply dong Pak, pastinya. 3,5 tahun, kemudian lulus tepat waktu, sidang juga sudah selesai dengan aman. Apply kemana kemarin? Apply ke Big Four. Apply ke Big Four. Langsung keterima? Langsung keterima, alhamdulillah Pak. Langsung keterima guys. Langsung keterima Big Four ya. 2 huruf atau 3 huruf atau 4 huruf Big Four? 2 huruf. 2 huruf. Guys, cari sendiri 2 huruf Big Four. So akhirnya keterima di salah satu KP Big Four. Ini adalah, ya mungkin saya tidak bilang, tapi rata-rata jurusan accounting itu mungkin cita-citanya masuk Big Four. Cita-citanya pasti. Walaupun juga mungkin ada teman-teman juga yang pengen masuk corporate ya, perusahaan asing dan segala macam, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masuk Big Four adalah salah satu target ataupun cita-cita lah dari anak-anak accounting. Ini nih mumpung ya guys, mumpung sama Devina yang udah lulus di KAP tersebut, kasih dong bocoran dikit. Interview dong, gimana sih? Pas interviewnya nih. Pas interview. Interviewnya sih waktu itu nggak ditanya yang macam-macam. Mereka tuh lebih nanya ke bagaimana sih cara kita kerja di dalam tim. Bagaimana kita handle sebuah kerjaan. Gimana kita juga memanajemen waktu kita. Jadi lebih kepada pertanyaan karakter diri ya. Terus juga ditanyain karena saya melamarnya di bagian junior auditor, ditanya gimana pendapatnya orang tua dan keluarga nih mengenai kamu yang daftar ke auditor, apakah mereka ini bisa maklum, auditor kan sibuk, auditor waktunya untuk keluarga kurang, bagaimana respon keluarga, lebih ke arah ke sana sih Pak sebenarnya. Pertanyaan kompetensi accounting? Kebetulan waktu itu saya pas tes tulis. Tes tulis. Waktu itu ada tes tulisnya. Apa sih pertanyaannya yang paling signifikan? Yang paling signifikan aja. Yang paling signifikan sih dari accounting. Sebenarnya dari akuntansi itu sebenarnya kayak rangkuman semua pertanyaan-pertanyaan setiap mata kuliah tuh ada satu-satu gitu loh. Sampai Akman ada? Akman ada. Ada. Oke. Akuntansi keuangan pasti lah ya. Pasti, audit itu udah pasti banget karena aku udah ada audit. Pajak juga ada. 2, 3 ada. Pertanyaan 1 dari audit apa sih? Udah lupa. Mungkin tentang ini sih Pak, kayak proses audit. Proses audit. Proses audit. Seharusnya ini di audit 1 ya teman-teman. Audit 1 tuh kan. Nah, jadi teman-teman jangan lupakan, jangan di-ignore apa yang sudah ditempuh kuliah, karena kembali lagi confirm by Devina bahwa ternyata untuk masuk Big Four selain pertanyaan karakter diri ada juga pertanyaan kompetensi keilmuan. Dari sidang ke pengumuman kelulusan dari interview, tes segala macam ke penerimaan berapa bulan? Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Nah ya, karena ada beberapa juga nanya, kok saya udah tes tapi nggak ada kabarnya, tapi kalau Devina kurang lebih 3 bulan ya? 3 bulan. Kenapa? Itu juga saya dapat kabar karena saya follow up ke mereka. Saya tanyain gimana progres saya. Jadi nggak ada salahnya kita untuk aktif ya? Enggak ada salahnya. Justru
malah bagus nggak sih Pak kita follow up, jadi kita lebih tahu pasti gitu. Betul, dulu jadi kita nggak menunggu di satu tempat aja. Iya, tidak di PHP-in ya. Iya benar Pak. Oke. Masuk kerja posisinya apa sekarang? Sekarang masih junior auditor. Junior auditor. Good luck apa ya? Karena ini pasti ya jaga stamina ya Devina ya. Pasti Pak. Ya walaupun ini agak basi, agak klise gimana jaga stamina, tapi at least vitamin harus bagus karena tidur pasti kurang banget. Terus sejauh ini lagi proses apa nih di kantor? Di kantor kita lagi proses untuk audit buku tahunan yang 31 Desember yang year end. Oke. Proses itu. Oke guys, jadi ini memang masih awal-awal satu semester di awal, jadi mungkin masih ada carry over dari laporan keuangan yang 31 Desember tahun lalu. Masih sibuk gitu ya? Ya, nanti setelah semester pertama, semester kedua udah mulai mencari klien lagi, udah mulai pembukaan lagi. Karena audit interim. Betul, audit interim. Oke. So far happy, Devina? Ya happy aja. Happy aja. Enjoy aja. Oke. Ya katakanlah kalau challenge pasti ada lah ya. Pasti ada. Nah, oke guys, ini mungkin yang perlu lagi mumpung Devina ada di sini, how to socialize. Karena beda ya lingkungan kerja dengan lingkungan kuliah. Teman-teman berbeda. Mungkin dari kampus-kampus lain. Gimana caranya mingle? Memang kalau untuk kelas Devina kayaknya bukan hal yang sulit ya guys. Ada tipsnya apa ya Pak ya? Mungkin tetap rendah hati aja kan. Tetap rendah hati. Jaga sikap juga, jangan nggak sopan deh. Pokoknya jaga sikap aja yang sopan sama senior dan lingkungan juga. Jangan terlalu menggurui mereka karena mereka udah senior dan punya pengalaman. Mungkin itu aja sih. Tetap rendah hati, jangan menggurui. Saya setuju jangan menggurui. Saya lebih prefer kita mendengarkan aja dulu lah. Iya. Kita banyak mendengarkan. Oke guys, jadi itu kurang lebih karena memang teman-teman perlu aware pada saat masuk kantor akuntan publik, mereka besar sekali ininya ya. Timnya besar sekali sehingga saya khawatirnya memang agak friksi ya. Artinya antara jadi memang ya ini perbedaan kalau mungkin masuk satu corporate mungkin unit accounting 15-20, tapi mungkin bisa jadi pada saat masuk ke AP unitnya besar sekali sehingga teman-teman harus punya skill cara untuk berkomunikasi. Itu penting sih Pak, skill komunikasi. Okay. Devina ini saya minta secara khusus untuk bisa sharing karena somehow saya ngelihat Devina ini first impressionnya adalah positive vibes. Tapi nanti kita tanya lagi. Tapi kita tanya lagi. Kemudian kita juga akan tanya kesibukan Devina apa, sekarang lagi ngapain, cita-cita ke depan seperti apa, and then so on. Tapi jangan lupa sebelumnya subscribe, like, and comment. Yang sekarang lagi di audit perusahaan apa industrinya? Manufacturing ya. Moga-moga nanti Devina bisa handle industri lain lagi supaya experience-nya lebih luas lagi lah. Jadi nanti pada saat masuk ke corporate bisa punya beberapa pilihan. Amin. 10 tahun lagi masih mau di KAP lagi atau sudah punya cita-cita lain? Kayaknya kalau 10 tahun lagi nggak di KAP lagi sih. Tidak di KAP lagi. Oke. Pinginnya di mana? Pinginnya aku punya bisnis sendiri. Bisnis sendiri. Atau aku settle di salah satu perusahaan BUMN mungkin. Settle di salah satu perusahaan BUMN. Ya, atau calon suami juga di BUMN. Waduh. Kita doain ya guys yang terbaik lah. Oke. Nah ini cukup menarik nih ya. Artinya ya saya salut dalam usia Devina seperti ini baru mulai kerja tapi sudah punya planning untuk dirinya sendiri 10 tahun ke depan pingin punya usaha dan atau at least pingin masuk di BUMN. Oke. Ya guys sudah tahu lah ya kenapa di BUMN karena gitu kan tapi ya kita tidak bisa ingkari karena bahwa di BUMN masih terdapat stigma bahwa nominalnya cukup lumayan ya tapi ya itu sah-sah saja sih ya seperti itu. Nah ini yang lebih menarik bisnis nih ya. Kalau bisnis nih apa yang mau digeluti? Karena sekarang lagi banyak kuliner ya zaman-zaman kuliner. Fashion?
Mungkin kalau aku lebih tertariknya, aku belum ada gambaran mau bisa apa, tapi aku lebih tertariknya di fashion. Di fashion, iya, oke, di fashion ya. Terlihat ya, 2 kali saya notice sebetulnya guys. Saya ketemu dengan Devina, the way she's dressed itu buat saya very chic sekali dan saya sangat suka. Even itu simple ya, even itu simple sekali. Tapi aja Pak Hari. Ya, even itu simple, tapi saya nggak tahu aja, tapi saya suka. Nah, sehingga saya bisa tebak ini pasti jalan bisnisnya fashion. Oke. Udah jadi kelihatan banget ya. Iya, kelihatan. Kata banget, dan moga-moga jadinya kalau kita bisnis plus hobi kita jadi ini ya, enjoy ya. Bener banget, bisnis plus hobi itu kayak kerjaan impian semua orang nggak sih Pak? Oke, impian semua ya. Jadi jangan mengerjakan bisnis yang memang hanya melulu masalah uang, tapi juga lebih kepada kalau bisa itu hobi gitu. Oke, jadi itu apa ya, perjalanan path karirnya Devina ke depan. Ya sekarang mungkin masih lagi mematangkan diri di KP. Moga-moga next bisa 10 tahun lagi, 5-10 tahun ke depan sudah bisa mulai untuk merancang cita-citanya sendiri. Amin. Oke. Pekerjaan selesai, kuliah S1 selesai, jangan dulu ngomongin nikah, nggak boleh, nanti dulu. Kuliah S2 dulu guys. Bener. Ada rencana nggak? Wah, rencana pasti ada sih Pak, pengen lanjut S2, S3. Pengen banget, aku udah rencana mungkin S2 tuh mungkin jadi goals di tahun depan mungkin buat aku. S2 jadi goals di tahun depan ya, jadi pingin aja dulu guys minimal. Masalah nanti itu nanti lah itu ya, yang penting pingin aja dulu itu niatnya. Iya, karena di mana ada kemauan pasti sana ada jalan. Di sana ada jalan. Oke. So far S2-nya kemarin S1 akuntansi ya? Akuntansi. S2-nya pingin apa nih? Aku finance, manajemen atau hukum? Mungkin aku pengen akuntansi lagi sih, memperdalam lagi. Oke, S2-nya pingin ke akuntansi lagi. Oke. Rencana pinginnya di dalam atau di luar? Rencananya sih aku pengen banget di luar. Di luar ya. Ada negara yang dituju? Negara mungkin aku lebih ke Inggris. New York. New York, oke. Oke guys, jadi saya cukup speechless ya. Karena S3 saya masih dari Asia. Tapi gak ada masalah, ilmu itu ditempuh dimanapun sama saja. Benar. Karena dosennya juga itu aja. Tapi yang substansinya yang terpenting adalah kemauan untuk studi lanjut dari seorang Devina, bahwa kita tidak boleh berpuas diri hanya dengan menyelesaikan S1 ya, walaupun memang S1 sudah bisa earn money, sudah bisa menghasilkan uang, tapi why not pada saat Devina memiliki kesempatan dan moga-moga ada rezeki, kenapa tidak ya. Jadi Devina sekalian di-encourage dong, artinya gini loh, kita juga, Devina mungkin sebagai perempuan harus loh punya harus punya semangat untuk sekolah lagi gitu kan gitu. Jadi ya ini bukan monopoli pria dan wanita, bukan. Tapi emang buat diri sendiri gitu, karena sekolah buat diri sendiri gitu. Buat diri sendiri. Oke guys, jadi itu kurang lebih path dari tadi udah path karir. Sekarang sudah path pendidikan, moga-moga tahun depan sudah bisa merealisasikan. Kita doanya guys. Kita doa ini semakin banyak berdoa kan semakin doanya dikabulkan. Moga-moga tahun depan ya, mungkin dari urusan accounting, finance juga why not sih. Finance juga menarik banget sih. Karena kalau finance lebih ke interpretasi dan menurut saya udah punya basic satunya akuntansi ya, jadi lebih kaya di finance. Tapi nanti ya boleh lah, silakan itu jadi pertimbangan. Kemudian rencananya moga-moga bisa tercapai untuk di luar ya, entah di UK ataupun di New York, karena memang yaitu menurut saya impian banyak teman-teman kita juga lah. Pasti. Salah satunya saya. Ya, salah satunya Devina. Nah, oke. Devina, kira-kira nih nanti pada saat tahun depan nih keterima. So, kita sama harus menyelesaikan yang ini, nggak ada masalah ya? Yang pekerjaan sekarang. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Menurut saya lebih penting S2 dulu deh. Nanti selesai S2 baru saya cari kerja. Nah, lebih penting S2 dulu guys. Ya, ini bukan masalah, tapi dikembalikan asumsinya kepada kebutuhan masing-masing ya. Tidak bisa disamaratakan. Karena saya yakin setelah kita selesai S2, pekerjaan itu pasti masih ada buat kita. Masih. Ya kan? Pasti. Bukannya mendahului yang di atas, tidak. Cuma logikanya pada saat kita punya kompetensi lebih, pekerjaan itu pasti ada. Jadi teman-teman mungkin jangan terlalu worry, jangan terlalu khawatir pada saat mengambil keputusan studi lanjut. Itu bukan berarti kita menutup rezeki, tapi justru kita meningkatkan kompetensi kita untuk membuka peluang setelah kita pulang
justru peluang pekerja mungkin bisa lebih value diri juga jadi makin naik. Value diri lebih naik lagi ya. So isn't she so pretty? Udah cantik banget. Udah mau S2 sekarang di US. So complete version dari Devina. Aduh. Oke Devina, ada nggak closing words sih buat teman-teman independent training? Apa itu yang mungkin buat yang mau kerja atau apa terserah, atau mungkin mau yang kayaknya buat semuanya yang masih berjuang di kuliah atau lagi berjuang skripsi, yang penting jangan pernah nyerah, selalu percaya sama diri sendiri, selalu positive thinking, terus juga nggak ada salahnya buat bermimpi tinggi, karena di mana ada kemauan pasti di sana ada jalan. Saya suka sekali harus punya mimpi yang tinggi ya. Oke ya, karena nggak ada hal yang tidak mungkin selama kita punya usaha dan direstui oleh, moga-moga Tuhan bisa merestui. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke guys, so that's wrap up for today sama Devina. Kita doakan yang terbaik Devina untuk kerjaannya, cita-citanya. Amin. Untuk studi lanjutnya ke depan. Terima kasih banyak. Dan nanti kita tunggu lagi guys the 5 or 10 years ke depan bisnisnya dia bagaimana. Nanti kita undang lagi ke sini. Oke. Dan Tahir juga semoga dimudahkan jodohnya. Iya, terima kasih banyak juga untuk Pak Hari yang udah undang aku di podcastnya. Siap. Ini benar-benar kesempatan pertama aku bikin podcast sama Pak Hari. Jadi makanya aku excited banget ikut langsung ngeiyain pas diajak. Terima kasih banyak juga Pak. Ya udah ngasih aku inspirasi juga nih. Amin. Ya moga-moga saya bisa menjadi inspirasi baik ya. Baik, inspirasi baik dong pastinya. Oke guys, so thank you sekali lagi Devina udah mau hadir, sehat-sehat selalu ya. Amin, sehat selalu juga Pak. Oke, so that's wrap up for today guys. Thank you for watching. Stay di Independent Training.